Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kok salah ini yang dibuka nih? Kitabnya keliru, bentar. Nah ini. Kita mulai kajian kita, Kitab Bulughul Maram, masih di Kitabul Jihad, bagian paling akhir nih, bab Kharaj. Tentang apa? Oh bukan bab kharaj sekarang, bab tentang memanah itu. Berkuda dan memanah. Sabqi. Babus sabqi war ramyi. Sabqi itu berlomba pacuan kuda atau pacuan unta lah di sana ya. Dan ramyi itu memanah, lomba manah. Kalau sekarang kan yang terkenal berkuda dan memanah jadi satu itu kan ya. Sambil berkuda sambil memanah. 1314 an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala sabaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil khail. Nabi itu mengadakan lomba adu cepat dengan kuda. Maksudnya berlomba pacuan kuda. Sabaqah itu mungkin mengadakan lomba pacuan. Bil khail dengan kuda, waqad allati qad utmirat, yang sudah dikuruskan itu maksudnya dikurangi makannya sehingga untanya itu tidak terlalu kudanya tidak terlalu gemuk itu sehingga bisa berlari kan ya, tidak kebanyakan daging. Minal hafya, dari hafya itu nama tempat, wa kana amatu, dan adalah tujuannya. Jadi targetnya itu, tujuan finishnya itu adalah saniyatul wada. Maksudnya bukan saniyati tapi saniyatu. Saniyatul wada. Wa sabaqa bainal khail, dan Nabi mengadakan lomba juga adu cepat bainal khail, di antara kuda allati lam tudammar, yang belum dikuruskan. Kuda-kuda biasa yang belum disiapkan untuk pacuan. Minah thaniyah, dari thaniyatil wada ila masjidi Bani Zuraq. Masjidi ini harusnya bukan masjidin. Salah harokat. Bisa dihapus ya, harusnya masjidi. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar itu fiman sabaqo, termasuk salah seorang yang ikut berlomba, ikut menaiki kuda untuk lomba adu cepat. Muttafaqun alaihi. Zadal Bukhari menambahkan, qala Sufyan perawi hadis ini mengatakan, minal hafya ila saniyatil wada. Saniyatil wada ini. Minal hafya ila saniyatul wada, dari hafya sampai saniyatul wada itu khamsati amyalin, 5 mil. Khamsatu amyal harusnya ya. Banyak yang salah harokatnya nih. Au sittata amyal atau sittatu amyal atau 6 mil. 5 mil atau 6 mil. Wa minas saniyah ila masjidi Bani Zuraq, dan dari Saniyatul Wada sampai ke Masjid Bani Zuraq itu 1 mil saja. Jaraknya cuma 1 mil kalau yang dari Saniyatul Wada sampai Masjid Bani Zuraq. Kalau yang dari Hafyah sampai Saniyatul Wada itu 5 sampai 4 mil. 1 mil itu 1,6 kilo. 1,6 kilometer. Jadi kalau 5 mil berarti 1,6 kali 5, 8 kilo. 8 kilometer.
Udmirat maknanya dikuruskan dengan cara diminimalisasi makanannya, disedikitkan makanannya. Minimal itu maksudnya tetap dalam posisi yang sesuai dengan keperluan ya, bukan kok kemudian minimal terus jadi tidak kuat berpacu. Ya dikurangi makan tapi juga digiseni gitu kalau bahasa kita, dikasih gizi gitu. Gizinya biar bergizi sehingga bisa lari dengan kencang. Sudah pernah saya ceritakan di sini seingat saya gitu. Kita pernah punya teman di daerah Kulon Progo. Sebelum Wates masih ya di Wates Wates Kulon Progo itu punya kuda pacu gitu dari Australia dulu ya. Kuda pacu sehari-hari itu makanannya telur ayam Jawa itu. Sekali makan telurnya 3 itu. 5 telur kocok terus kasih makan apa-apa. Oh lah kok makanya lebih mahal daripada manusia, iya itu. Tapi ya kencang larinya itu ya. Larinya juga lebih kencang daripada manusia toh nggih. Kuda. Kuda kan bisa sampai 60 km per jam. Bisa sampai berapa itu kecepatannya. Dikuruskan dengan cara diminimalisasi makanannya agar bagus dagingnya dan kencang larinya. Itu namanya udmirat itu begitu, domaro. Dikuruskan, bukan dikuruskan buruk tapi dikuruskan baik. Perlombaan pacuan dengan kuda yang dikuruskan dimulai dari al-hafya yang diadakan Nabi itu ya sampai saniyatul wada. Jaraknya sekitar 5 atau 6 mil. Kalau 5 mil 5 kali 1,6 hasilnya 8 kilo. Nah, kalau 6 mil berarti tambah 9,6 kilo berarti gitu kan ya. 6 mil. Al-Hafya adalah nama tempat di dekat Madinah, ada di sana. Yang haji atau umroh barangkali pengen mirsani nggih, sana sih. Al-Hafya itu mana? Takok we. Kalau perlu dilihat. Kan meneladani hadis nih. Mengecek tempat itu. Saniyatul Wada juga nama tempat. Kalau kita dengar orang pakai sholawat nyawakan Nabi itu kan ya, tolak al-badru, bukan tolak badar itu. Tolak al-badru alaina itu kan ada syairnya itu tolak al-badru alaina min saniyatil wada, kan gitu. Saniyatul wada itu nama tempat. Saniyatul wada itu asalnya saniyah itu asalnya jalan di gunung. Jadi jalan yang ada di gunung itu namanya saniyah. Terus disebut wada karena tempat itu orang biasa berpisah. Jadi kalau orang dari Madinah mau pergi, mau pisah ke luar kota atau keluar negara gitu kan ya, lewat situ, terus di situ mereka berpisah, makanya disebut wada. Wada itu kan perpisahan. Wada'a. Maka kalau Nabi haji itu kan haji yang beliau lakukan terakhir disebut haji wada. Kenapa? Karena sesudah itu Nabi tidak ketemu muslimin lagi, meninggal maksudnya, bukan pisah mau pergi kemana, enggak, pisah mau pergi ke alam barzah gitu maksudnya, sudah enggak ketemu lagi dengan para sahabatnya. Maka sebutannya haji yang dilakukan Nabi itu sebutannya haji wada karena haji perpisahan. Ini juga sama, saniyatul wada karena ada saniyah jalan di gunung, di mendaki gitu ya. Terus ketika di situ biasanya orang berpisah untuk meninggalkan Madinah, mengucapkan selamat tinggal dengan kota Madinah, gitu ya. Itu makanya disebut saniyatul wada. Lomba pacuan antara kuda-kuda biasa atau kuda yang belum dikuruskan itu dijalankan dari Saniyatul Wada sampai Masjid Bani Zurek. Jadi nanti ada keterangan ya, disebut Masjid Bani Zurek itu sebagai tamyiz untuk membedakan saja, membedakan dengan masjid lainnya, bukan kepemilikan. Maksudnya Masjid Bani Zurek, ini Bani Liana oleh rono, bukan begitu. Itu tempatnya di tempat Bani Zurek gitu, sehingga disebut Masjid Bani Zurek. Nah, gitu. Kayak di sini misalnya ya, Masjid Barokah Mojosongo gitu. Mojosongo itu bukan kok Mojosongo itu yang punya masjid orang Mojosongo saja yang boleh ke sini, enggak gitu. Tapi tempatnya di Mojosongo gitu loh maksudnya. Ini juga sama, Masjid Bani Zurek itu bukan kok milik Bani Zurek karena masjid kan miliknya Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid itu miliknya Allah. Begitu ini dijadikan masjid ya lillah untuk Allah. Semua muslimin boleh hadir di situ, boleh sholat di situ kan gitu. Ya. Tetapi karena itu tempatnya di Bani Zurek, maka disebut Masjid Bani Zurek. Masjid Nabawi, kenapa disebut Masjid Nabawi? Karena masjidnya Nabi. Maksudnya masjid dibangunkan dulu yang bangun Nabi gitu loh. Bukan kok hanya Nabi dan keluarganya saja yang di situ, tidak.
Makanya Masjid Nabawi dulu Masjid Nabi kan, Masjid Nabawi sekarang sebutannya. Itu begitu maksudnya ya. Demikian juga dengan yang lain. Ya kalau yang ini yang antara kuda-kuda biasa itu dijalankan dari Saniyatul Wada sampai Masjid Bani Zurek yang jaraknya cuma 1 mil saja. Karena ini kan kuda-kudanya belum kuda-kuda terlatih ya. Masih kuda-kuda biasa lah. 1 mil itu kan sudah cukup jauh, 1,6 kilo jaraknya untuk perlombaan itu. Jadi artinya ini juga dikenal dalam zaman Nabi dulu. Nabi itu bukan biasa, pernah mengadakan perlombaan begitu. Hadis ini asalnya termaktub dalam Sahih Bukhari, hadis ke-420. Kadang-kadang nanti dicek di Sahih Bukhari ya. Kalau nomornya sama ya 420, kalau beda ya mungkin naik sedikit atau turun sedikit, tambah sedikit atau kurangi sedikit. Atau juga di Sahih Muslim hadisnya nomor 1870 ya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun qala an-Nafi'in dari Nafi', Abdillah dari Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW itu sabaqa bainal khail, mengadakan lomba pacuan antar kuda allati udmirat yang sudah disiapkan, dikuruskan tadi, minal hafya dari al hafya wa amaduha saniyatu wada, dan targetnya finishnya itu di Saniyatul Wada. Wa sabaqa bainal khail allati lam tudmar, dan Nabi juga mengadakan lomba antara kuda yang belum dikuruskan minas saniyah dari Saniyatul Wada maksudnya ila masjidi Bani Zurek, ke masjidnya Bani Zurek, masjid Bani Zurek. Wa anna Abdullah ibn Umar, dan bahwasanya Abdullah bin Umar, Ibnu Umar itu karena adalah dia fiman sabaqo, termasuk orang yang ikut berlomba. Kalau pacuan kuda itu yang kita tahu ya dari saudara kita yang di Pulau Progo tadi, itu dinaiki dinaiki siapa saja tidak ada masalah. Jadi kuda itu tidak fanatik gitu loh, kudu sing munggah kudu tuannya, enggak. Jadi jokinya itu terserah siapa saja, asal bisa naik kuda itu aja gitu loh. Yang penting sama Pak Jaran. Jadi kan kita pernah pinjam itu kuda itu, pernah kita pinjam untuk acara apa umat Islam di Solo itu, kita pinjam kuda itu dinaiki siapa saja bisa, nggak apa-apa, asal yang naik itu memang bisa naik kuda, karena tidak semua orang bisa naik kuda tuh, mulai raiso mau tiba, blundung lah, sak itu, jadi kalau yang bisa, asal yang jokinya itu bisa aja nggak apa-apa. Jadi kuda itu dia akan lari kencang, asal yang naik tadi memang bisa naik kuda gitu. Jadi kalau enggak dia ya risih gitu. Jadi konon menurut teorinya, ada teori naik kuda. Kuda itu ya mengikuti perintah yang naik gitu. Jadi suruh kecepatan berapa itu yang naik memberi komando. Tentunya tidak pakai omongan gitu, pakai isyarat gitu. Jadi kalau diusap ini suruh lebih kencang lagi, diusap ininya suruh lebih lambat, itu gitu. Konon gitu gitu. Saya juga belum pernah. Jadi ya mau cerita tok gitu, dapat teorinya, pernah dengar teorinya tapi praktek belum pernah itu. Enggak tahu enggak Pak Jalan tenan apa ya tiba apa ya ora, itu belum tahu. Kalau kuda-kuda yang di Tawamangu itu kan kuda apa? Kuda cilik, kuda dolanan itu loh. Ra bakal tiba nek itu. Nah, kudane bukan kuda pacuan itu. Jadi jalannya juga pelan-pelan kan ya. Dan itu kalau misalnya tidak ada penuntunnya, kuda-kuda di Tawamangu itu dituntun itu jalannya ke lewat situ terus itu. Enggak bisa kita golek jalan liya itu ra iso itu. Karena dia apalan itu loh jalannya itu. Dari sini ke sini itu jalan. Misalnya wis aku rasa dituntun Pak, aku tak numpak jalan dhewe. Kita mau gerakkan sesuai kemana kita tidak bisa. Kudanya itu wis apal itu jalannya. Lewatnya ya terus itu. Enggak lewat mana-mana. Itu ya. Jadi walhasil kembali ke sini itu kuda ya. Jadi walhasil memang berkuda itu juga termasuk ketangkasan ya, ini maka perlombaan ketangkasan, kecepatan, kepiawaian dalam berkendara, berperang, bela diri, menggunakan senjata itu sesuai sunnah selagi diniatkan untuk iqtad, persiapan jihad fi sabilillah. Persiapan jihad gimana caranya? Belajar menggunakan pedang ya, boleh saja menggunakan pedang kan ya, atau belajar menggunakan tongkat dulu, ya. Ikut training atau ikut
kursus bela diri, ya boleh saja, baik saja, karena itu kaitannya dengan i'dad, persiapan jihad fi sabilillah. Mau naik kuda, belajar naik kuda, boleh saja berkuda. Cuma kalau sebagian ulama mengatakan kalau untuk berkuda dan memanah, saya terangkan di bawah. Oh belum ya, nanti di bawah. Itu sudah tergantikan sekarang ini. Tergantikan dengan menembak dan naik motor atau naik mobil gitu. Sekarang ini ya. Kalau untuk renang memang belum tergantikan, berenang ya. Jadi kalau di hadis, walaupun hadisnya dhaif ya, dhaif atau sebagian mengatakan hasan li ghairihi, ajari anakmu berenang, memanah dan berkuda kan gitu kan. Tapi itu kalau sebagian ulama, kalau untuk berkuda dan memanah itu sudah tergantikan dengan alat-alat sekarang yang lebih modern, apakah itu menembak atau menggunakan peluru kendali atau menggunakan tank atau meriam atau yang lain. Nanti kita bahas di hadis berikutnya ya. Jadi tapi kalau untuk berenang memang belum. Berenang itu tidak tergantikan. Ganti numpak kapal loh, beda. Renang atau numpak kapal itu beda, keahlian yang berbeda gitu loh. Karena berenang itu seperti berjalan kan gitu. Berenang itu seperti berjalan tapi di air. Nah kan gitu. Maka kalau ada air, kita mau nyebrang air gimana? Ya berenang. Tidak bisa tidak dengan cara berenang. Maka kalau berenang belum tergantikan. Tapi kalau untuk yang itu tergantikan. Sebagian lama begitu. Sebagian lama yang lain tidak. Itu tetap nyunah. Jadi tetap digunakan. Kenapa? Karena memang beda antara berpedang dengan menembak, itu beda. Kalau jarak dekat ya dengan pedang gitu kan ya. Mana-mana dengan menembak juga berbeda. Bedanya karena apa? Karena sebagian berpendapat juga berdasarkan hadis, pemahaman dari hadis pemahaman dari hadis bahwa nanti itu perangnya balik ke zaman dulu lagi gitu. Perangnya pakai pedang, pakai panah gitu. Maka kalau kita tidak belajar ya ora iso. Tapi secara umum bagaimanapun juga ulama berpendapat orang belajar ketangkasan, belajar berkuda, memanah dan sebagainya itu berpahala selagi tadi diniatkan untuk i'dad fi sabilillah. Belajar berenang juga berpahala. Apapun juga. Kita cuma jalan kaki sajalah, jalan kaki atau lari-lari kecil atau apa, jalan cepat, kalau niatnya i'dad diganjar, dapat pahala gitu loh ya, dapat pahala untuk i'dad tadi mempersiapkan diri berjihad fi sabilillah. Lah saya perempuan bukan laki-laki, perempuan pun juga dapat pahala gitu. Karena kan namanya orang berperang mungkin saja dia tidak ikut perang tapi terpaksa harus ngungsi, harus apa kan juga butuh kemampuan jalan kaki kan gitu kan ya. Itu juga ada manfaatnya dan ada pahalanya. Bukan cuma laki-laki saja. Berikutnya ini tadi 1314 ya. Sekarang 1315 1315 wa anhu dan darinya dari Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabbaqa bainal khail mengadakan lomba adu cepat antar kuda wa faddalal qurraha fil ghayah dan melebihkan al-qurrah jarak perlu kuda qurrah ini jenis kuda ya fil ghayah dalam jarak dalamnya Qurrah itu adalah bentuk jamak dari koreh. Koreh adalah kuda yang memasuki usia 5 tahun. Sebagian ulama menyatakan koreh adalah kuda yang genap berusia setahun. Bedanya jauh ya. 5 tahun atau setahun nih, atau banget. Sebagian ulama begitu. Hadis ini termaktub dalam Musnad Ahmad 6466, juga di Sunan Abi Dawud nomor 2577 dan Sahih Ibnu Hibban 4688. Nanti boleh dicek nih. Bisa dicek di kalau punya Maktabah Samilah bisa dicek di Maktabah Samilah juga ya. (6466) qala hadatsana Uqbatu Abu Mas'udin Al-Mujaddaru hadatsana Ubaidullah qala an-Nafi'in qala an Ibni Umar dari Ibnu Umar anna nabiyya anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaqa bainal khail memperlombakan adu cepat antar kuda wa faddalal qurraha dan melebihkan untuk qurrah al-qurrah kuda-kuda pilihan fil ghayah dalam tujuan atau jarak. Oh ya itu saya asal artinya tujuan. Maksudnya tujuannya ditambahi gitu loh, lebih panjang.
Karena kuda-kuda biasa sekian, kuda-kuda pilihan lebih panjang. Tadi kan kita sudah cek tadi, satunya 1 mil, yang satunya 5 mil atau 6 mil gitu kan. Jaraknya cukup jauh bedanya, 5 kali lipatnya. Kore lebih jauh jarak perlombaan adu cepatnya karena ia lebih kuat dan lebih gesit daripada kuda-kuda lain pada umumnya. Kan dari sini nggih, perlombaan dengan kualitas peserta yang berbeda tentu dengan beban dan target yang berbeda. Ini logis dan masuk akal, gitu kan? Ini lomba anak-anak cah cilik-cilik gitu. Lombanya ya anak namanya anak-anak mungkin lari keliling lapangan sekali saja atau enggak sampai keliling lapangan 100 meter atau 200 meter anak-anak kecil misalnya. Nah, lu gede ya luwih adoh kan gitu kan. Wajar kan ya. Atau ini bukan masalah usianya tapi kemampuannya. Kemampuannya ini tingkat kabupaten tentu beda dengan tingkat provinsi, beda dengan tingkat nasional, beda dengan tingkat regional, ASEAN gitu misalnya, atau beda dengan tingkat dunia. Apakah itu namanya olimpiade atau yang lain gitu kan. Itu tentu berbeda. Targetnya berbeda, kualitas pesertanya juga berbeda. Sama dengan ini, di lomba juga begitu. Lomba ini perlombaan antara kuda-kuda tempur ini, kuda-kuda perang yang larinya kencang-kencang. Nah, sudah. Kalau cuma 1 mil ya ke CTN gitu loh, kurang jauh. Nah, diperpanjang lagi jadi 5 mil gitu. Mungkin juga pakai halang rintang, dikasih halangan, kasih rintangan sehingga kudanya itu tidak mudah untuk melewati. Enggak apa-apa, itu karena memang beban dan targetnya berbeda. Berlomba dengan tujuan iqdad itu berpahala iqdad. Begitu pula aktivitas lainnya. Ya, berlomba. Ini mumpung kemerdekaan nggih, Agustus. Sama-sama kita mengadakan lomba yang begini ini loh, berpahala itu ganjaran. Lomba anak-anak apa ini? Lomba lari, bukan lari dalam karung, lari tenanan gitu. Lari keliling lapangan kayak gitu. Biar sehat gitu loh, sehat biar anaknya sehat. Yang orang-orang tua, jangan lomba masang dasi. Ya kan ya apa sih? Lah ya tapi kan juga keterampilan. Lah iya, tapi keuntungan iqdadnya itu di mana kan enggak ada itu. Ya bapak-bapak misalnya, bapak-bapak sekarang lomba karena sudah sepuh-sepuh melayu rakwat, ya lomba jalan kaki aja. Wah, jalan kaki. Unggah selo. Pokoknya itu enggak tekan selo ya ora kuat tekan ngendi ya tekan cepogo ora kuat meneh ya tekan ngendi wis kasih lomba gitu loh ya. Biar apa? Biar sehat. Tujuannya apa? Iqdad jihad. Karena itu niatnya sih loh. Memang kita jihadnya kapan? Ya enggak tahu. Lah karena enggak tahu itu maka persiapan kan gitu toh mestinya. Jihadnya kapan? Nah, nanti kalau ada sudah wajib jihad kita berjihad, tapi kapan loh? Karena enggak tahu maka persiapannya kan sejak sekarang. Sejak kemarin harusnya ya, sudah dulu. Selalu begitu bersiap-siap untuk itu karena kita tidak tahu kapan. Nah gitu ya, makanya persiapan begitu. Sama-sama ngadakan lomba daripada lomba panjat pinang. Panjat pinang itu kan sebenarnya kalau silahkan dilihat di sejarahnya, itu dulu lombanya yang membuat itu orang Belanda. Menir-menir Belanda itu mereka itu mempermalukan atau menghina pribumi gitu loh. Bikin bentuk kayak pinang itu kan, bentuk tiang itu, terus dikasih dilumuri oli atau apa yang marahi lunyu-lunyu itu, terus dikasih di atasnya sana dikasih hadiah. Ada baju, kalau zaman dulu ya, baju atau apalagi sepatu atau apa, tidak tahu di sana. Lah itu bagi orang-orang pribumi itu mereka nggak kuat beli baju, sehingga mereka mau berlomba gitu. Tapi doro-doro itu nggak ada yang mau itu. Wah, tuku wae ngapa toh? Kan gitu kan, punya uang gitu. Jadi orang-orang itu dan mereka ketika naik gitu, orang-orang Belanda itu mereka ngelihat terus mencemooh gitu. Tiba itu senang mereka gitu. Nah, itu dulunya begitu. Nah, sekarang kita malah membuat begitu itu bagaimana gitu. Jadi nggih, makanya tadi podo-podo lomba baik ini untuk kemerdekaan, baik mengadakan lomba yang bermanfaat. Kenapa sih? Kan banyak lomba-lomba. Baiklah, tidak masalah fisik sekarang. Cerdas cermat misalnya, pelajaran kan bermanfaat itu. Anak-anak jadi belajar, jadi bermanfaat daripada lomba-lomba yang seperti itu, mempermalukan orang. Lomba maam kerupuk, subhanallah. Maam kerupuk, tangannya taleni gini.
ora oleh nganggo tangan. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, kita, mari kita menyadari, manusia itu mulia. Kemuliaan manusia itu salah satunya, kalau kita makan tuh pakai tangan, itu kemuliaan manusia. Gitu loh. Minum pakai tangan gini, tidak waton nyun sewu, langsung nyucup, enggak gitu. Kenapa? Pakai tangan. Kita diberi tangan oleh Allah itu tujuannya untuk itu. Rasul kan mengatakan, ya hulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik, kan gitu. Nabi ngajari anaknya Nabi, tapi anak istrinya ya, jadi anak tirinya, namanya Umar bin Abu Salamah, itu anaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah kemudian dinikahi Nabi ketika Abu Salamah sudah mati ya, waktu jihad dia jatuh, terus sakit, terus mati, terus setelah masa iddah selesai, Ummu Salamah dinikahi Nabi. Lah, Ummu Salamah itu bawa anaknya Abu Salamah, anaknya dia juga, namanya Umar. Dinasihati sama Nabi kalau mau makan, ya hulam, le, samillah, baca bismillah. Baca bismillah. Terus kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Makan pakai tangan kanan. Terus kul mimma yalik, makan yang dekat dengan kamu. Itu Nabi ngendika kok gitu. Kemuliaan kita itu kalau makan pakai tangan. Lah ini malah tangannya dibondo dhewe itu loh. Bondo dhewe terus maam nyun sewu. Pakai langsung pakai mulut gini. Terus orang-orang ketawa-ketawa. Lah apa enggak malu gitu. Itu mempermalukan orang gitu sebenarnya, mempermalukan orang. Sama dengan tadi Panjat Pinang tadi itu mempermalukan pribumi, mempermalukan orang-orang Jawa, orang-orang Sunda, pokoknya orang-orang dalam sini. Oh iya, dilakukan oleh penjajah Belanda. Lho iki lho. Wong marat-marat ngono dadak rebutan arep njaluk klambi, njaluk kaos, njaluk kathok dadak rebutan kaya ngono. Munggah-munggah tiba glundung gitu. Gitu. Mempermalukan. Lah kita sekarang jangan begitu. Kita jangan mempermalukan diri kita dengan begitu. Pakai lomba seperti inilah. Lomba-lomba yang bermanfaat kan banyak itu. Banyak, silahkan cari. Pokoknya manfaat, memuliakan orang, tidak menghinakan orang, dan dapat pahala malahan. Itu tadi ya, kalau niatnya iqdadul jihad, dapat pahala dengan itu. Gitu loh ya. Dah. Nanti bal-balan saja loh ya. Bal-balan itu kan ya biasa, sepak bola biasa. Nah nek pas kemerdekaan gini, bal-balan kan nganggo sarung coba tuh. Piye coba? Gen lucu-lucunan kok ini. Lah iya, tapi kan mempermalukan orang. Harusnya orang itu malu. Isin aku. Mosok arep bal-balan sarungan tadi malah aneh kan itu lucu. Balap karung juga gitu kan gitu ya. Jadi ini kan untuk lucu-lucuan saja baik, tetapi tadi loh baliknya kita lihat sejarah. Nanti silakan dicek di sejarah. Itu sebenarnya itu cara-cara penjajah Belanda dulu itu menghinakan orang-orang Indonesia. Lah kita merdeka dari Belanda tapi lombanya malah kita pakai lagi itu piye? Salah nggih, harusnya tidak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Balik sini, berlomba dengan tujuan iqdad itu berpahala iqdad. Begitu pula aktivitas lainnya, ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? 13-16. Kalau ada monggo silakan. Tidak ada nggih? Lanjut dulu. 1316. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabqa illa fi khuffin. Tidak ada lomba, tidak boleh ada lomba illa fi khuff. Khuff itu asalnya kan artinya tapal kuda ya. Jadi khuff itu kan khuff yang biasa kita pakai itu, tapi mesti maksudnya tapak kudanya. Maksudnya pacuan kuda gitu. Jadi khuff itu asalnya sepatu yang dipakai kuda. Nah, terus ya tidak pakai kuda saja sebenarnya, manusia juga pakai juga nih khuf ya. Terus ini dimaknai kudanya. Lah kudanya kenapa dilombakan apa? Dilombakan adu cepatnya, maka pacuan, memacu kuda dengan adu cepat. Mana siapa yang lebih dulu sampai ke garis finishnya. Satu, au naslin itu panah. Nasl itu kan anak panah atau panahnya itu. Maksudnya lomba memanah. Al hafirin, hafir juga sama. Saya salah nih. Yang khuf ini yang unta, maaf. Yang hafir ini yang kuda. Jadi hafir ini yang sepatu kuda, yang khufnya itu yang biasa dipakai unta, sehingga ini unta. Jadi pacuan unta, ini panah, maaf ya. Ini hafir itu pacuan kuda. Tidak ada lomba kecuali pada 3 itu tadi. Itu menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Ahmad. Dan 3 salah sah itu 3 maksudnya Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai, dan disahihkan oleh washahahu Ibnu Hibban, ditetapkan sahih oleh Ibnu Hibban. Karangan
Hadis ini termaktub dalam Musnad Ahmad hadis ke-7.000. Oh, ini salah ya. Harusnya 10.000 ini. Dicorek mang ya. 10.138. Bukan 7.000, salah tulis. 10.138 ini hadatsana Yahya qala an Ibni Abi Dzibin qala an Nafi'in Ibni Abi Nafi' an Nafi' bin Abi Nafi' qala sami itu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabqa, tidak ada perlombaan adu cepat, tidak ada lomba illa fi khuf, kecuali dalam pacuan unta au naslin atau memanah au hafirin atau pacuan kuda. Hadis ini menjadi dalil bolehnya memberi hadiah dalam perlombaan pacuan atau perlombaan apa saja, bukan cuma pacuan, pokoknya lomba, pertandingan, perlombaan, asalkan hadiah itu bukan dikumpulkan atau dikolek dari peserta lomba. Nah, memangnya kenapa? Kalau hadiah itu dikolek atau dikumpulkan, dihimpun dari peserta lomba, itu namanya judi. Ya, jadi misalnya ini ya, bapak-bapak atau mas-mas yang di sini, itu sekarang lomba apa? Lomba lari, tapi semua bayar dulu, bayar 1.000, ada 20 orang dapat 20.000 kan? Terus nanti juara satu dikasih 20.000, atau juaranya cuma satu saja 20.000, gitu namanya judi, tidak boleh, gitu ya. Jadi hadiahnya jangan diambil dari situ, hadiah dari lain boleh. Ini lari, semuanya bayar 1.000. Tapi nanti hadiahnya bukan dari ini, hadiahnya dari sponsor. Sponsornya misalnya Pak Batik, opo gitu kan ya, kasih dia memasang iklan di situ, ngasih uang, nah ini untuk hadiah, boleh. Nah 1.000 itu apa? Ya terserah, mungkin untuk menyiapkan garis, menyiapkan apa tulisan macam-macam itu ya, untuk administrasi nggak apa-apa. Jadi kalau uang hadiahnya itu bukan dari peserta, boleh. Tapi kalau dari peserta nggak boleh. Itu namanya judi. Bila hadiah diambilkan dari urunan, ini ya, atau kolek dari peserta, maka itu adalah perjudian. Nah, lomba apapun yang mengharuskan peserta membayar uang, lalu uang ini dikumpulkan, lantas sebagiannya digunakan sebagai hadiah pemenang, maka diharamkan karena termasuk perjudian. Ini ya, penting kita tahu ini. Tidak semuanya kok, ini setiap peserta membayar 50.000. Tapi cuma 25.000 saja yang diurunkan untuk memberi hadiah, ya tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi gimana? Ya 50.000 itu untuk yang lain, jangan untuk hadiah sama sekali. Nah hadiahnya dari penyelenggara. Lah penyelenggaranya kalau tidak punya uang cari sponsor, iklan gitu loh ya, cari iklan. Iklan apa? Perusahaan kan biasanya ada toh. Bagian promosi itu kan ada. Nah itu dari situ. Saya ada iklan ini perusahaan mengadakan perlombaan apa saja lah, mau voli, apa sepak bola atau lari atau apa macam-macam, kemudian kasih hadiahnya ya dari perusahaan itu, gitu loh. Bukan perusahaan, ayo setiap karyawan bayar sekian nanti dikumpulkan untuk hadiah, nggak boleh, itu namanya judi, gitu ya. Jadi perlu kita tahu. Makanya nanti kalau ada apa misalnya lomba sepeda santai atau sepeda apa gitu kan ya, kita tanya panitia dulu, kalau mau ikut, barangkali mau ikut, kita tanya dulu, ini hadiahnya dari mana Pak? Hadiahnya dari peserta ini, oh berarti nggak boleh itu, kita nggak boleh, itu namanya judi. Tapi kalau dari yang lain, artinya dari sponsor, dari iklan-iklan itu boleh, nggak apa-apa. Lah ini kok suruh bayar gila, kan dikasih kaos kok Mas, kaosnya kan bayar gitu, kaos terus dikasih snack barang kali ya, kasih air minum juga, pokoknya bayar 20.000 dikasih ini, udah ini. Terus karena ini harus bayar gitu ya. Atau untuk administrasi dicek untuk membeli apa kertas untuk ngeprint, untuk macam-macam gitu kan ya, untuk membuat logo macam-macam dan sebagainya, itu bayar boleh nggak apa-apa, tapi bukan untuk hadiah. Malik dan Asy-Syafi'i membatasi perlombaan berhadiah hanya pada 3 jenis lomba ini saja. Kalau Malik dan Syafi'i yang boleh itu cuma 3 saja nih. Kalau menurut Malik dan Syafi'i ya, tetapi kalau Atok, demikian juga dengan ulama yang lain, memperbolehkan segala macam lomba dengan hadiah bila memenuhi syarat pemberian hadiah. Apa itu syaratnya? Bebas dari judi. Tadi di lomba apa saja boleh, asal mubah ya, ora kok haram.
Lomba ya lomba apa? Lomba nyolong loh ya ora oleh. Lomba kok nyolong kuwi. Nek sing nyolongane paling akeh, hadiah akeh dhewe lah ya jak boleh lho. Atau lomba maaf nggih. Lomba apa menampakkan aurat joget, menampakkan aurat. Dulu itu pernah ada di Solo itu sekian puluh tahun yang lalu. Yang ada kan rokok. Nama jenis rokok itu dia ngadakan lomba. Lombanya itu salah satunya bunyinya dress you up itu. Dress you up itu apa? Perempuan-perempuan, anak-anak muda, itu, gadis-gadis itu suruh tampil, terus suruh melepas bajunya. Jadi sing paling kendel ngelepas baju itu yang menang. Itu lomba maksiat itu dosa besar. Akhirnya muslimin kan protes waktu itu ya, protes terus urusan sampai ke pengadilan itu. Jadi apa perusahaan rokoknya itu diprotes oleh muslimin. Lah kebetulan pembelanya, advokatnya perusahaan rokok tadi itu Mahendra Data. Waktu itu belum ngaji, belum ikut bela muslimin belum. Mahendra Data itu jadi kita kenal pertama kali dengan Mahendra Data gara-gara itu. Dia jadi advokasinya perusahaan tadi gitu loh. Tadi jadi advokat, baru setelah itu kita kenal ternyata dia kemudian membela salahnya. Pertama kali kan Ustaz Ja'far Martolib itu ya di Ambon itu pembelanya TPM salah satunya Mahendra Data itu gitu ya. Baru kita kenal, loh, kowe bela musuhku tau gitu. Sekarang jadi temennya itu. Ya enggak apa-apa. Sekarang jadi membela orang-orang Islam muslimin ini. Banyak dibela oleh ini saudara kita ini, Pak Mahendra Data ini. Itu gitu. Itu kalau maksiat ya enggak boleh. Jadi syaratnya tentunya mubah dulu. Lombanya itu mubah itu. Mau lari kah, mau bulu tangkis, mau voli, macam-macam, asal mubah loh ya. Jangan, maaf sekarang juga ada orang lombanya sih nggak apa-apa, tapi maaf yang menampakkan aurat ya kan nggak boleh jadinya. Menampakkan aurat, orang voli sih nggak masalah, tapi maaf terus orangnya pakai celana cekak gitu. Kalau bagi yang berpendapat aurat laki-laki dari pusar sampai lutut kan orang pakai celana cekak jadi tampak auratnya kan gitu kan ya. Sebagian muslimin saudara kita kan berpendapat begitu walaupun yang lain tidak. Atau perempuan maaf pakai baju ketat, pakai celana pendek atau mungkin celana panjang tapi bajunya ketat gitu. Ya nggak bolehnya di situnya gitu loh. Bukan kok lombanya ini, tapi itunya yang melanggar itu yang tidak boleh. Gitu. Makanya tadi kaitannya. Lomba renang ya tentunya kan nggak boleh laki-laki melihat auratnya perempuan kan gitu masalahnya, yaitu yang dicegah jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Lomba renangnya sih sebenarnya boleh, cuman tadi tentunya harus dijaga. Jurine ya perempuan, kalau perempuan saya jurinya perempuan, penontonnya perempuan semua kan gitu. Kalau gitu tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata ada laki-lakinya, itu yang jadi masalah. Bukan ke lombanya, tetapi ke hal-hal lain yang berkaitan dengan lomba tadi. Hampir sama dengan nasyid itu loh, lagu. Lagu itu kan kalau secara zahir yang dalil yang sahih dan sharih. Kalau pakai pendapat qaulnya Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi itu kan dalil yang sahih dan sharih yang melarang lagu itu tidak ada. Ada dalil yang sharih itu jelas maksudnya, jelas melarang. Yang sharih ada tapi tidak sahih. Jadi jelas melarang ada tapi tidak sahih dalilnya. Dalilnya dhaif. Atau yang sahih ada tapi tidak sharih, tidak jelas. Ini dilarang tapi tidak jelas melarang pada lagunya. Maka beliau Syekh Yusuf Qaradawi itu berpendapat lagu itu mubah, tidak haram. Tetapi tentunya yang mengiringi itu kan juga perlu dicek gitu maksudnya. Nyanyi ini sih rapopo, ning nyun sewu nyanyi ini maaf dengan membuka aurat, dengan joget-joget lah itu yang jadi haram gitu loh. Haramnya di situ itu, bukan kok di lagunya tadi gitu. Atau lagunya sendiri, syairnya itu mengajak kepada maaf hubungan laki-laki perempuan tanpa bukan suami istri gitu. Masalah-masalah begitu ya, itu yang jadi haram. Syairnya kan ya, syair mengajak maksiat itu haram di situnya. Bukan kok lagunya tapi syairnya tadi, karena syairnya maksiat mengajak kepada berbuat buruk, nah jadinya haram di situ, gitu loh ya. Itu betul kalau itu. Jadi tapi tergantung kalau syair-syair yang lain, tergantung syairnya tentunya. Syairnya apa? Kalau justru dengan itu malah membangkitkan semangat, ya malah bagus kan? Gitu. Kayak Nabi dan sahabat Muhajirin dan Ansor ketika ngusung batu bikin masjid Nabi itu atau waktu menggali parit juga ngusung batu sambil bersyair mereka. Nahnul ladzina baya'u Muhammadan
alal jihati mabakina abadan. Itu kan di Sahih kan ada itu. Mereka bersaing itu. Ya boleh, enggak apa-apa gitu. Gen ora gampang kesel gitu loh kalau nyanyi-nyanyi tapi kalau ngangkat patu, kalau nyanyi-nyanyi gitu. Sairnya yang bermanfaat. Nahnul ladzina bay'a Muhammad, dan kami adalah orang-orang yang membaiat Muhammad alal jihad, atas jihad, mabakina abadan, selamanya, selama apa? Mabakina sampai usia, batas usia kami abadan selama-lamanya. Itu berjihad terus. Itu kan bagus kan ya. Maka tergantung syair. Kembali ke sini, ini tergantung bagaimana ubo rampe istilahnya, pelengkap dari lomba tadi. Kalau lomba itu mubah, asal pelengkapnya juga mubah, ya tidak ada masalah. Tapi kalau jadi haram gara-gara tadi hadiahnya atau yang lain, ya jadi haram bisa. 1317 1317 wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari dia juga dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man adkhala farasan baina farasaini. Orang yang atau barang siapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda yang berlomba ini. Wa huwa la ya'manu ayasbiko, dan dia itu tidak aman dari mendahului. Maksudnya dia punya kans untuk menang kuda yang ketiga ini. Fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Perlombaan itu tidak mengapa, tidak ada masalah. Wa in amina, dan jika dia itu aman, tidak mungkin menang kuda ketiga ini, fahuwa kimarun, maka itu adalah kimar, judi. Perjudian itu namanya. Jadi gini, ini riwayat Ahmad cuman sanadnya dhaif nggih. Sanadnya dhaif. Ini asalnya saya baca dulu nggih. Asalnya di Musnad Ahmad 10.557. Musnad Ahmad itu hadisnya cukup banyak, hampir 30 ribuan gitu. Lihat juga di Sunan Abi Daud nomornya 2579. Qala hadatsana Yazid qala barana Sufyan ibnu Husainin qala an Zuhri qala an Sa'id bin Musayyibi qala an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, man adkhala farasan, barang siapa yang memasukkan kuda, mengikut sertakan kuda baina farasaini, di antara dua kuda, wa huwa la ya'manu ayasbiko, dan dia itu punya kans untuk menang, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Wa man adkhala farasan, barang saya masukkan seekor kuda di antara dua kuda baina farasaini wa qad amina ayasbiko, dan dia itu aman dari mendahului, maksudnya tidak punya kans menang, fa huwa kimarun, maka itu adalah perjudian. Karpe piye to ini ya, bila ada pacuan kuda diikuti oleh dua kuda, peserta itu dua, masing-masing menyetorkan sejumlah uang, bukan kudanya yang membayar, yang punya gitu loh ya, jokinya itu bayar uang atau sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Tidak store uang, ning store HP gitu misalnya gitu loh ya. Ki HP ku, ki HP-mu wes. Nanti yang menang mengambil semua storan tadi. Itu namanya judi. Nah, gitu loh ya. Lomba ya, lomba. Urun pira kowe urun 50.000, aku urun 50.000. Yo saiki mlayu rono, sing dhisik sapa? Wong sing dhisik ngepek dite mau. Itu namanya judi. Gitulah ya, enggak boleh. Maka walaupun dua begitu, apalagi kalau banyak tadi saya katakan kolek dari peserta tadi, sama hukumnya dengan ini. Karena kan ngambil dari peserta atau ya, jadi judi. Lah cara menghalalkannya gimana? Cara menghalalkannya diikut sertakan peserta yang lain. Tetapi peserta yang lain ini dia bisa menang gitu. Jadinya bukan judi lagi. Jadi bisa asal peserta ini tidak urun, ramai urun nggih. Ramai urun terus dia melu lomba. Dia bisa menang itu artinya ada kemungkinan menang gitu loh. Ojo ini jaran, iki numpak keledai ya kalah keledai ini loh. Keledai itu kan iso melayu. Keledai niku kuat menahan beban, ngangkut beban tapi tidak kuat lari keledai itu. Kalau kuda itu larinya cepat tapi tidak begitu kuat ngangkut beban. Gitu. Maka orang-orang di sana, orang-orang di Arab sana yang punya kuda dan keledai itu mereka memblasterkan, apa istilahnya? Kawin silang. Jantan keledai terus betinanya kuda atau balik, jantan kuda betinanya keledai dikawin silangkan, nanti lahirnya namanya bigol itu kalau dalam KBBI disebut begal. Ini keliru sama begal itu ya. Saya baca itu loh kok jadi begal itu, ternyata bigol itu di dalam bahasa Indonesia kita sekarang disebut begal, bigol atau begal. Maunya punya binatang
yang larinya kencang dan kuat. Nah, gitu loh ya. Bigol itu tadi diblasterkan. Kayak kita punya ayam Jawa sama ayam alas. Blaster kita sudah dibekisar gitu toh nggih. Bener bener. Terus lainnya jadi bekisar. Itu kan gitu. Itu begini ini juga sama. Nah, ini dua tadi mau judi ini. Mau yang itu judi. Caranya diajak orang lain, kuda lain. Tapi kuda yang ketiga ini dia tidak ikut urun, dia punya kemungkinan menang gitu. Punya kemungkinan, bukan mesti menang, belum tentu menang memang, belum tentu, tapi punya kans untuk menang gitu loh. Jadi cara ini kuda pacu, ini juga kuda pacu semua. Yang kuda ketiga juga kuda pacu. Sekarang berlomba. Nah, gitu. Bertiga ini jadi halal, jadi boleh gitu. Walaupun nanti yang menang salah satu di antara dua tadi boleh, tapi ini harus punya kans, punya kemungkinan untuk menang yang ketiga ini. Nek tidak, tetap judi. Walaupun bertiga tambah 4 tambah 5 ning iki jaran-jaran apa tadi? Belo bukan jaran. Jadi belo atau masih tidak bisa lari ya. Kalau gitu itu cuma pelengkap itu tidak boleh. Itu namanya tetap apa? Judi. Jadi yang kemungkinan menang cuma dua ini walaupun pesertanya banyak. Sing mungkin menang yang loro iki lagi ora iso mlayu kabeh. Nah, itu tidak tetap judi namanya. Tapi kalau ini punya kemungkinan menang walaupun akhirnya tidak menang, akhirnya tidak menang ya. Tapi dia punya kemungkinan menang, jadi bukan judi lagi gitu ya. Cuman hadis ini dhaif memang, maka sebagian ulama menggunakan, sebagian tidak. Tapi prinsipnya kalau mau menghalalkan, ulama sepakat karena ini masalah fikih ya. Walaupun ini hadis yang dhaif, mereka menggunakan ini untuk menyatakan ben ora dadi judi ngono mau gitu. Kalau tadi misalnya ada lomba tadi nggih, ben ora judi dua caranya. Kalau mau hadiah dari orang lain atau hadiah dari sebagian peserta lomba. Nah, gitu loh ya. Tidak seluruh peserta lomba. Kalau semua peserta lomba jadinya judi. Tapi kalau sebagian saja ora apa-apa. Jadi ini sing ngeki hadiah iki sing melu lomba iki wong 100 orang. Yang menyiapkan hadiah 50 orang. Boleh. Tapi yang 50 ini juga punya kemungkinan menang. Jangan dihalang-halangi gitu, kan. Pokoknya ini oleh orang bayar oleh ning orang karena bakal menang. Ya enggak boleh kalau gitu. Itu jenenge judi lagi. Gitulah ya. Kadang untuk ngakali ben ora judi ning tetap judi karena tidak punya kemungkinan untuk menang. Ini ya, jadi masalah-masalah begini Bapak-bapak, Ibu-ibu mohon kita perhatikan karena seringkali orang itu tidak menggubris begitu. Pokoknya ngene. Karena kita tahu ngaji, kita jangan melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada saudara kita melakukan seperti itu, kita nasihati. Kandhane apik-apikan, aja ngono kuwi ora kena, ki lho dalile iki, ndak boleh. Ora gelem ya wis, ora gelem kok. Kita kan biasanya ngomong nggih, biasanya ngaturi, kersa ya monggo baik, ndak mau ya sudah. Tapi kita pernah mengingatkan, wis tak eling ki lho ya, ngene iki ora kena. Judi ngene iki, ora, wis ngene iki carane, kan. Tidak boleh. Kalau memang mau mengadakan lomba, carilah hadiah dari penyelenggara lomba, bukan peserta lomba. Atau peserta lomba tapi tidak total, tidak semua peserta bayar gitu loh. Ada sebagian memang tidak disuruh bayar lah. Ini jadi muhalil, jadi penghalal. Tidak suruh bayar dan punya kemungkinan menang. Bisa jadi dia menang gitu. Bukan orang lain tapi dia yang menang. Gitu. Tetapi kalau tidak ada kemungkinan menang, maka itu hukumnya judi, tidak boleh dilakukan. Sebelum ada pertanyaan yang terakhir kita baca dulu ya, biar selesai dulu 13:18 wa an Ubbata bin Amirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alal mimbari. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau berada di atas mimbar, maksudnya sedang khutbah pidato. Beliau membaca begini, yaqra'u, beliau baca wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail dan seterusnya itu ya, surat Al-Anfal ayat ke-60. Kita lihat saja ya, surat Al-Anfal itu surat yang ke-8 ayat yang ke-60. Kita baca lengkap ayatnya ya, biar jelas. Iya, ayat 60. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin, dan i'dadlah, nah ini persiapkanlah lahum untuk mereka, untuk menghadapi orang-orang kafir itu,
mastata'tum min quwwatin, apa yang kalian mampu dari kekuatan, kuwatin. Wa mir ribatil khail, dan juga dari ketangkasan berkuda, kemampuan berkuda. Turhibu nabihi, kalian menakut-nakuti dengannya. Rohaba itu mengintimidasi, menakut-nakuti, meneror gitu. Atuwallah, musuh Allah, wa atuwakum, dan musuh kalian. Wa akharina min dunihim, dan orang-orang lain selain mereka. Musuh Allah, musuh kalian, dan orang lain yang mungkin bukan musuh, tapi berpotensi jadi musuh. Gimana itu? Gini, umat Islam itu kalau dia itu menunjukkan kekuatan, maka orang-orang yang sekarang ini belum memusuhi, mau memusuhi, jadi nggak berani memusuhi, karena umat Islamnya kuat gitu loh. Jadi min dunihim ini maksudnya gitu, orang-orang lain yang melihat kekuatan itu kemudian nggak jadi memusuhi. Dia sudah berniat, terus kita musuhi aja muslimin, tapi gara-gara Islam kuat kayak gitu nggak jadi memusuhi gitu loh. La ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Kalian tidak mengetahui mereka, tapi Allah mengetahui mereka. Siapa mereka itu? Allah tahu. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu, min syai'in dari sesuatu fi sabilillah, di jalan Allah, itu yuwaffa ilaikum, disempurnakan untuk kalian. Maksudnya disempurnakan pahalanya untuk kalian. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak dizalimi, tidak dianiaya. Maksudnya apa saja yang kalian infakkan, sekecil apapun, misalnya cuma Rp1.000 atau Rp500 pun, itu ada pahalanya gitu loh. Maksudnya begitu, tidak dizalimi. Kursi dik ora diganjar, enggak, sekecil apapun ada pahalanya. Nah, Nabi ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala ketahuilah, innal quwwah, sesungguhnya kekuatan itu ar-ramyu, memanah. Kekuatan itu adalah panah. Ala ketahuilah, innal quwwata ar-ramyu, kekuatan adalah panah, memanah. Ala innal quwwata ar-ramyu, 3 kali beliau mengucapkan itu. Nabi itu kalau menegaskan sesuatu biasanya diulang 3 kali. Ini artinya penting, diulang 3 kali. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Itulah ya, diulang sampai 3 kali. Hadis ini termasuk dalam Sahih Muslim, hadis yang ke-1917 atau 167. Ini kalau dihitung dari awal kitab, kalau ini dihitung dari awal bab, awal kitab juga ya, tapi di babnya itu. Ini bukan di awal kitab Sahih Muslim sana. Kalau ini dari awal kitab-kitab yang itu masuk kitab apa gitu. Atasana Harun ibnu Ma'ruf, qala akhbarana ibnu Wahbin, qala akhbarani Amr bin Al-Haris, qala Nabi Ali Tsumamah bin Sufayyin annahu sami'a Uqbah bin Amir, bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir yaqulu berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alal mimbar, sedangkan beliau di atas mimbar. Qalu, beliau berkata, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, membaca ayat tadi ya, surat Al-Anfal ayat 60. Terus mengatakan ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. Sungguhnya kekuatan itu memanah. Ini saya bahas di sini ya, yang saya sampaikan tadi, memanah pada zaman sekarang dapat bermakna menembak dengan senapan laras panjang maupun senapan pendek, pistol itu, atau meriam, atau peluru kendali, misil, atau tank, atau pesawat tempur, atau drone tempur. Nah, pesawat sekarang pakai drone, pakai pesawat kecil itu kan ya, yang kecil terbang ke atas itu, kemudian bawa bom, bawa misil di situ, atau dia juga berfungsi sebagai misil. Jadi dia nyerang itu di bom. Seperti kemarin terakhir di Irak itu kan ya, ada panglima angkatan besarnya Iran, nggak tahu namanya siapa itu, berkunjung ke Irak, naik keiringan pasukan itu dibom oleh Amerika dengan drone-nya bawa bom menembak itu tadi. Jadi dia sendiri yang jegur situ, pesawat kecil-kecil kan ya, digerakkan dari jauh pakai remote gitu, gerakkan terus ngejar itu, kemudian dibom di situ. Itu caranya begitu itu sekarang ini. Maka sebagian ulama mengatakan panah itu tergantikan oleh itu, sudah tergantikan. Kalau zaman dulu memang memanah, sekarang panah sama misil ya jauh sekali. Panah paling berapa meter kan, paling 10, 20, 30 meter paling jauh barangkali. Ini bisa sampai ratusan kilometer gitu. Jadi saudara-saudara kita di Palestina, Hamas itu nembak Israel gitu pakai misil, pakai peluru kendali, pakai roket,
bisa sampai Tel Aviv, bisa sampai mana, ratusan kilo itu bisa. Dulu zaman perang sekutu dulu, barangkali masih ingat gitu. Zaman perang sekutu musuh Irak dulu tahun 91 gitu. 91 atau berapa itu? Pakai rudal sekut buatan Soviet waktu itu, Rusia, Soviet. Irak itu pakai itu. Nah, oleh Irak, oleh Saddam Hussein dan bala tentaranya itu, diakali itu sekutnya itu. Sekutnya itu dibuat bahan bakarnya lebih banyak. Hulu ledaknya dikecilkan. Hulu ledak kan ada hulu ledak, ada yang bahan bakarnya ada bagian meledaknya. Hulu ledak namanya itu. Nah, gara-gara dimodifikasi begitu, jadi tidak bisa ditembak oleh Patriot. Amerika punya rudal Patriot kan ya. Mas barangkali masih ingat zaman Buyan, sudah lama sekali. Anak-anak muda mungkin belum lahir nih, 91. Jadi rudalnya Amerika ini menembak rudal sekut tadi. Ini rudal naik atas sana kelihatan di atas, masih di atas, ditembak dari bawah sehingga meledak di atas. Lah cuman gara-gara Irak itu memodifikasi sekutnya tadi, Amerika tahu Soviet punya sekut, dia mempelajari bikin rudal anti sekut namanya Patriot itu tadi untuk nembak. Nah cuman gara-gara Irak memodifikasi itu jadinya tidak terdeteksi sekutnya itu. Enak rudal tuh ya orang keneng gitu. Jadi nabrasnya orang keneng karena ini sekutnya itu karena ditambah hulu ditambah bahan bakarnya, dikurangi hulu ledaknya, jadi melakukannya sakarepe dhewe gitu. Jadi wis pokoknya arahnya ning kono gitu saja. Ngepaske ra iso dengan gara-gara tapi gara-gara arahnya ndak tepat tadi jadi malah enggak bisa ditembak gitu. Jadi tembak luput ini jugur di situ gitu. Tapi tidak begitu berbahaya karena hulu ledaknya kecil, tidak besar sekali. Tapi jadi lebih panjang, ditambahi bahan bakar jadi bisa sampai berapa ratus kilometer gitu. Begitu loh ya. Jadi artinya zaman sekarang memang sudah seperti itu. Yang terbaru tadi pakai drone tempur tadi. Itu yang paling baru sekarang ini. Makanya tentunya memahami panah itu tidak langsung dipahami panah begitu, tidak harus begitu ya. Walaupun sekali lagi sebagian ulama tetap memahami panah itu ya panah, itu belajar panah itu tetap ada manfaatnya. Oh kalau manfaatnya iya memang ada, tapi apakah ini dipahami begitu, itu yang jadi masalah. Ana innal quwwatar ramyu, kalau ini dipahami panah gitu saja sekarang ini jadi aneh gitu loh. Jadi aneh kenapa ya, karena tadi orang bisa mana sama pistol, sama senapan mesin, sama sniper itu ya, jarak jauh itu tidak ada apa-apanya itu. Orang bisa mana kalau sasarannya kelihatan. Ini jarak jauh, sniper itu bisa 1 kilometer. Dari jarak jauh ditembak bisa. Lebih dari itu juga kadang-kadang bisa. Asal ada arah anginnya sama itu, dibantu oleh angin, dia bisa kena. Kan gitu ya. Artinya pahaminya lebih luas, tidak sekedar panah, tapi lebih dari itu. Atau mungkin malah bukan panah, tapi yang lainnya. Panah lebih unggul daripada pedang atau tombak karena bisa menyerang jarak jauh, lebih jauh dari lemparan tombak. Karena waktu itu ya, kita memahaminya kan gitu. Sekarang mengapa kok ana innal quwwatar ramyu kok tidak saif pedang? Nah, karena pedang kan jarak dekat, depan-depan gini. Pedang diuncalke ya iso, ya diuncalke iso, ning kan ya baru entek to pedange. Sudah pedagang itu pun belum tentu kena kan. Itu kan juga jaraknya tertentu, enggak sejauh panah. Tombak memang dilemparkan bisa, iya, tetapi kan juga tertentu kan. Jaraknya tidak sejauh panah gitu. Nah, gitu ya. Maka bukan romhu tombak, bukan saifu pedang, tapi ar-romyu panah. Karena itu tadi. Nah, sekali lagi ya, pemahamannya disesuaikan dengan zaman sekarang ini. Muslimin berkewajiban mempersiapkan keahlian dan peralatan untuk berperang melawan kafir, musyrik atau musuh Islam, musuh Allah. Hukumnya fardu kifayah. Maka di antara muslimin itu harusnya ada yang jadi tentara, jadi siap perang gitu loh ya. Karena nanti kalau jadi perang betul, dia bisa menggunakan peralatan itu. Kalau nggak ada yang pegang itu kan jadinya nggak tahu cara yang megang gimana gitu loh ya. Jadi pak tentara itu yang muslim disadarkan bahwa kalau nanti tiba waktunya untuk berjihad, kita berjihad dan jenengan bagian ngajari muslimin yang lain sing ra iso. Kita nyekel saja belum pernah kan barangkali ya, pistol belum pernah pegang. Sama mesin apalagi belum pernah pegang. Berat itu. Orang kalau ndak kulino nggawa tok wis abot itu. Apalagi nembake, nggawa tok apalagi kalau menembak itu kan begitu pegang, begitu nembak itu kan ini bergetar ini. Bergetar itu kan tidak ngepaske angel itu. Itu butuh belajar gitu loh ya. Artinya ada yang dipelajari. Cuman tentunya memang kalau memang sekarang ini mau belajar kudune ya yang resmi gitu loh ya. Bilang sama Pak tentara atau Pak polisi sana memang mau belajar gitu loh ya. Tujuannya apa? Tujuannya latihan apa? Untuk ibadah jihad. Jihad lawan apa? Lawan musuh Islam.
Nanti kalau ada musuh Islam melawan muslimin ya kita berjihad untuk melawan itu, gitu loh ya. Atau termasuk juga berjihad dalam rangka itu man kutila duna malihi fa huwa syahid kan itu. Orang yang berperang gara-gara terbunuh gara-gara membela hartanya kan syahid. Ada penjajah datang ke Indonesia misalnya sekarang ini ya. Kita membela tanah kita, tanah negeri kita ini, kita syahid itu. Oh, gitu ya. Sampaikan pada Pak Tentara, kita berperang membela negara kita, membela tanah tumpah darah kita, itu syahid itu dalam Islam dikenal begitu. Hadisnya sahih kan ya, man kutila duna malihi fa huwa syahid. Man kutila duna irdihi, membela kehormatannya, dia dilecehkan, dijatuhkan oleh orang-orang asing, terus dia membela kehormatan dia sendiri, itu syahid, gitu loh ya, mati syahid. Artinya itu juga digunakan. Mumpung kita di bulan Agustus ya, bulan Agustus biasa orang-orang masalah kemerdekaan perjuangan dan sebagainya, kita berjuang juga. Berjuang apa? Berjuang li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, itu ya. Berjuang dengan cara seperti itu. Kalau tiba waktunya angkat senjata, angkat senjata. Musuh siapa? Musuh Islam pokoknya, musuh Allah dan Rasulnya. Ya kita tentukan siapa, tapi nanti lihat siapa yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, menghalang-halangi muslimin dalam beramal, gitu kan ya. Orang Arab sholat rawleh, nah ini tanda-tandanya ini rawleh sholat, nah berarti kita sudah harus siap-siap untuk melawan itu. Sholat kok rawleh gitu kan ya, misalnya begitu. Ada pertanyaan? Sudah lewat ya waktunya, silakan monggo. Ya, baik itu baik berupa uang maupun berupa yang dinilai dengan uang kan tadi ya. Asal itu uangnya itu untuk membeli hadiah itu dari peserta, jadinya judi, nggak boleh. Jadi bisa uang, bisa sesuatu yang bernilai uang. Voucher misalnya, voucher kan juga bernilai uang loh. Voucher HP apa voucher apa masuk ke beli di supermarket itu. Misalnya ada toko, adakan lomba, nanti hadiahnya voucher. Cuman belinya voucher itu uangnya dapat dari peserta, ya nggak boleh. Tapi kalau dari promosi toko itu boleh, nggak apa-apa. Itu. Pesertanya bayar itu belum tentu jadi hadiah kok. Uangnya itu loh ya, belum tentu jadi hadiah. Maka yang paling tepat kita tanyai dulu. Engko ditik tinggo apa? Iki lho Mas, tinggo tuku kaos, engko dikei kaos engko. Tinggo tuku kaos, tinggo tuku. Nah itu boleh malah, nggak apa-apa. Ada lagi? Iya. Zaman sekarang tuh kita lihat banyak pejabat yang memberi hadiah berupa kaos tapi dilempar juga rebutan. Itu gimana Pak? Ya prinsipnya kalau gimana pejabatnya itu boleh apa enggak gitu tuh. Ya kalau dia memberi hadiah tujuannya lillahi ta'ala ya dapat pahala. Kalau tujuannya lillahi ta'ala. Ya tujuannya kepilih ya ora itu ganjaran gitu enggak ya. Ya tujuannya ngenyek dosa. Kan wong melarat-melarat kayak mencari tak ngenyek dosa gitu loh ya, berdosa. Tapi kalau tujuannya di sini saya bagi lah gara-gara wong akeh banget saya ora iso ngisi sisi isone nguncalke ya wis enggak apa-apa gitu. Bukan untuk menghina tapi karena praktisan itu praktis. Lah piye carane memberi tapi dengan melempar itu tergantung kondisinya juga di kerumunan massa di mana misalnya di waktu haji itu ya, haji atau umroh atau waktu apa banyak orang terus ngasih kayaknya dilempar, karena udah dilempar tidak bisa karena dikasih sisi tidak bisa, pakai banyaknya orang gitu loh. Lah gitu nggak apa-apa, itu karena memang bukan untuk menghina, memang tujuannya untuk memudahkan saja, begitu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk menghina atau tujuannya untuk yang lain, untuk riak, ya dosa, berdosa. Gitu ya, ada lagi? Cukup? Baik, qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau mau meninggalkan tempat.